Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat siang. Hai teman-teman, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja ya. Kembali lagi di kegiatan MPLS hari keempat, materi ke-6 bersama saya, Samsiar, siswa SMK Bakti Karya Pargi, kelas 12 Multimedia. Bersama dengan saya sekarang ini yaitu narasumber kita, Bu Dwi Rahma Hidayati. Beliau merupakan seorang pegiat komunitas Gendong Indonesia. Untuk itu kita kenalan dulu sama narasumber kita. Silakan Bu Dwi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, saya Dwi Rahma Hidayati. Saya saat ini sedang menjalankan studi pasca sarjana di Universitas Negeri Surabaya. Saya asli Blitar. Mungkin itu dulu informasinya. Oke. Ibu, boleh nggak kita tahu apa sih itu Gendong Indonesia? Gendong itu komunitas mendongeng. Jadi kami komunitas yang bergerak di bidang membumikan lagi, menghidupkan kembali budaya mendongeng di keluarga Indonesia. Jadi kami ke anak-anak, terus juga ngajak orang tua untuk mendongeng lagi ke anak-anaknya. Oke. Kita langsung ke tema kita ya Bu ya, yaitu sekolah ramah anak. Menurut Ibu, apa sih itu sekolah ramah anak? Oke, sebelum saya jawab apa sih sekolah ramah anak, mungkin saya tanya dulu ke Samsiar. Samsiar kan siswa juga nih. Oke. Samsiar, di mana sih tempat favoritnya Samsiar? Di rumah. Jujur. Di sekolah. Di rumah. Ya. Jujur loh. Di rumah. Rumahnya sendiri yang di kota asal. Oke, terus kalau selama di sini di SMK Bakti Karya tinggal di Pangandaran ini, favoritnya di mana? Favoritnya di asrama. Oke, berarti pengganti rumah ya? Ya. Nah, kalau sekolah ramah anak ini disebut ramah anak karena harapannya sekolah ini bisa memenuhi hak-haknya anak, terus bisa membuat anak ini merasa nyaman dan aman ketika berada di sekolah. Jadi sekolahnya berasa rumah. Oh, jadi sekolah ramah anak itu untuk membuat nyaman gitu, Bu? Ya, jadi siswa belajar di sekolah itu nggak tertekan, mereka enjoy, terus mereka nggak kayak pengen kabur-kabur gitu loh. Oh iya. Terus ada yang pengen cepetnya gitu kan. Iya. Terus apa sih prinsip dari sekolah ramah anak itu sendiri, Bu? Oke, kalau prinsipnya sekolah ramah anak itu ada 5. Itu yang pertama non-diskriminasi, yang kedua untuk kepentingan terbaik anak, yang ketiga sekolah ramah anak itu harus menjamin kelangsungan hidup dan perkembangannya anak, lalu ada penghormatan terhadap pandangan anak, dan yang terakhir sekolah ini dikelola dengan baik gitu. Nah, untuk non-diskriminasi ini, jadi di sekolah ini nggak boleh nih antar warga sekolah ini saling membuli, saling membeda-bedakan perlakuan berdasarkan warna kulit, suku, agama, background keluarga gitu-gitu. Terus misalnya di sekolah ini juga harus mengutamakan ini yang terbaik buat anak itu gimana sih? Terus kenapa sih sekolah itu harus ramah terhadap anak? Kenapa sekolah harus ramah terhadap anak? Ya, ini Samsiar di sekolah pengen diperhatiin nggak? Pengen sih. Pengen diperhatiin, pengen fasilitasnya terpenuhi. Iya, benar. Nah, karena anak ini dia ya itu tadi punya kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi, sehingga makanya sekolah harus ramah sama anak, ramah sama hak dan kebutuhannya anak, agar anak nanti juga bisa tumbuh dan berkembang, bisa mengoptimalkan potensi yang dia miliki. Nantinya kalau dewasa bisa hidupnya lebih sejahtera, berkualitas, dan yang terpenting itu bahagia. Karena kalau anak-anak itu bahagia, mereka akan jadi orang-orang hebat.
Terus Bu, apa sih itu ciri-ciri dari sekolah ramah anak? Ciri-cirinya? Cirinya sekolah ramah anak. Ya. Selain tadi menjamin prinsip-prinsip sekolah ramah anak, itu juga ini disebut ini istilahnya barisan. Jadi sekolah ramah anak itu harus bersih, terus aman, ramah, indah, inklusif, sehat, asri, dan nyaman. Oke. Terus tadi kan ada non-diskriminasi. Apa sih itu, Bu? Non-diskriminasi itu kalau kita lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu artinya pembedaan perlakuan terhadap sesama warga negara berdasarkan warna kulit, golongan, suku, ekonomi, agama, dan sebagainya. Nah, non-diskriminasi berarti nggak membeda-bedakan perlakuan berdasarkan perbedaan-perbedaan yang saya sebutkan itu tadi. Jadi saling menghargai keberagaman warga sekolah. Ya. Terus bagaimana sih konsep sekolah ramah anak itu sendiri, Bu? Kalau sekolah ramah anak itu sendiri, ini menurut ini ya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, itu sekolah harus punya harus menerapkan 6 model, maksudnya 6 sistem, 6 komponen. Itu yang pertama, sekolah harus punya kebijakan yang ramah anak. Itu misalnya ada program-program mengembangkan karakter, kayak misalnya di SMK Bakti Karya, ini kan ada program-program untuk menumbuhkan nilai-nilai perdamaian, terus ada program Adiwiyata, ada PHBS, tadi juga materi sebelumnya membahas tentang itu kan. Nah, jadi SMK Bakti Karya ini insya Allah juga udah ramah anak banget. Terus yang kedua, proses pembelajarannya anak ini juga itu tadi mengoptimalkan potensi-potensi anak, bakatnya anak, gitu. Terus yang ketiga, pendidik dan tenaga kependidikannya itu terlatih untuk memenuhi hak-haknya anak. Lalu sarana dan prasarana sekolahnya juga yang ramah anak, misalnya bangunannya kokoh, tidak membahayakan anak, terus ada UKS, ada perpustakaan, ada kawasan bebas rokok, ada kawasan bebas nafsa, dan juga ada lapangan. Pokoknya fasilitas-fasilitas yang untuk mengembangkan potensi anak itu ada. Misalnya kalau di SMK Bakti Karya untuk mengembangkan potensi siswa ada apa tuh? Coba Tamsia. Maksudnya studio, terus foto, perpustakaan. Nah, iya. Tuh ada juga toilet yang bersih gitu misalnya. Terus ada partisipasi anak nih di sekolah. Apa itu, Bu? Jadi anak-anak dilibatkan dalam program-program sekolah. Kayak gini Samsia kan jadi moderator nih. Nah, itu berarti sekolah ini memenuhi syarat atau prinsipnya sekolah ramah anak. Terus jadi yang terakhir ini ada partisipasi orang tua, lembaga masyarakat, dunia usaha dan industri, pemangku kepentingan, dan alumni. Jadi sekolah kalau ada acara, misalnya kalau di SMK Bakti Karya kan ada Festival 28 Bahasa, ini pasti kan berbagai kalangan terlibat di situ. Ada di situ datang, membantu penyelenggaraan dan sebagainya. Itu cirinya sekolah. Terus praktik seperti apa sih yang termasuk non-diskriminasi sendiri? Gimana Sansia, bisa diulang? Praktik seperti apa sih yang termasuk non-diskriminasi itu sendiri? Ya, kalau non-diskriminasi praktiknya di sekolah itu misalnya nih sama teman-teman, nggak mengucilkan temennya. Kalau misalnya ada temennya yang
beda warna kulit, atau beda suku, beda agama. Terus kalau ada yang beda pendapat juga nggak usah dimusuhin. Tuh. Terus misalnya Bapak Ibu guru juga nggak membedakan kalian berdasarkan itu tadi. Gitu. Jadi pembedakannya mungkin misalnya dalam pembelajaran ada siswa yang cepat belajarnya sehingga nggak terlalu membutuhkan pendampingan, tapi ada yang misalnya siswa agak susah nih memahami, nah baru dikasih pendampingan khusus. Nah kayak gitu, itu karena kan namanya adil itu nggak harus sama persis gitu, jadi bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan per anaknya itu tadi, per siswa. Iya Bu, itu. Terus apa pentingnya sih pandangan anak itu sendiri Bu di sekolah gitu? Pandangan anak di sekolah itu menurut saya pribadi ini sangat penting, sangat powerful. Jadi saya pernah di SMK Bakti Karya, saya mendengarkan, meminta pendapat bahkan dari anak-anak, dari siswa-siswa di sana, dan ternyata ide-ide mereka, pandangan-pandangan mereka itu sangat segar, sangat bagus, kreatif, sehingga misalnya pada akhirnya dulu ada siswa yang bisa membuat suatu program dan ini bisa disiarkan, dan itu misalnya sebelumnya belum pernah ada di sekolah gitu. Jadi sebagai anak, sebagai siswa jangan pernah takut untuk mengeluarkan pendapat, mengeluarkan pandangan, karena bisa jadi ide kalian itu belum pernah dilakukan, belum ada, dan ternyata bagus dan bermanfaat untuk banyak orang. Jadi suara kalian itu sangat penting saat dibutuhkan. Terus kenapa sih anak harus berbicara gitu di sekolah? Gimana? Kenapa anak itu harus berbicara? Hampir sama seperti jawaban saya yang sebelumnya tadi. Ya. Tapi gini deh, Samsiat pernah pernah lihat Melati Whitson sama Isabel Whitson. Dia dulu waktu usia 12 tahun udah bikin gerakan, dan sekarang akhirnya gerakan itu mendunia. Nah, dia gerakannya itu menolak penggunaan tas kresek, menggunakan tas plastik. Dan itu dia idenya dimulai dari usia 12 tahun. Itu pada tahun 2014. Nah, sekarang sudah 2020, berarti 6 tahun. Dulu awalnya cuma idenya sendiri, bermula dari ide di kelas diskusi di sekolah, akhirnya diikuti oleh teman-temannya Bali, akhirnya kalau sekarang sudah mendunia. Jadi bisa jadi kenapa anak itu harus bicara, suara kalian itu akan didengar dan lebih diperhatikan oleh pemegang kekuasaan, misalnya pemerintah, terus bisa lebih meluas gitu. Terus perilaku apa sih yang harus dilakukan guru agar anak-anak itu bisa berbicara atau bisa didengarkan suaranya gitu? Yang pasti guru harus membuka lebar-lebar telinganya, matanya, berdialog dengan siswa, dengan anak, apa harapan, apa keinginan, apa kebutuhan anak itu. Terus bagaimana sih warga sekolah bisa berpartisipasi atas sekolah ramah anak itu sendiri, Bu? Iya, setiap warga sekolah ini memang harus terlibat, karena untuk mewujudkan semua program itu kan nggak bisa dilakukan sendiri, masing-masing bisa berperan. Nah, yang pertama harus dilakukan itu masing-masing orang, masing-masing warga sekolah itu menjadi teladan untuk berperilaku yang tadi, yang memenuhi 5 prinsip sekolah ramah anak, misalnya tidak mendiskriminasi kayak gitu. Jadi benar-benar itu diinternalisasikan dulu dalam diri masing-masing warga sekolah. Yang kedua, masing-masing warga sekolah itu menciptakan suasana yang inspiratif untuk proses pembelajaran, untuk proses
mewujudkan sekolah ramah anak itu. Terus warga sekolah juga menstimulasi belajar dan pembelajaran yang ada di sekolah itu secara menyenangkan. Lalu memberikan kesempatan untuk belajar dan berkarya setiap siswa. Nah, jadi itu yang penting, semuanya menerapkan prinsip-prinsip sekolah ramah anak itu dimulai dari diri sendiri. Terus siapa sih warga sekolah yang berperan penting terhadap sekolah ramah anak itu sendiri, Bu? Ini warga sekolah di sini itu semuanya yang ada di sekolah. Jadi mulai dari siswa itu sendiri, dari kepala sekolah, guru, wakil kepala sekolah, tenaga pendidikan, bahkan tukang kebunnya, satpamnya, terus misalnya penjual yang ada di kantin, itu semua dikatakan warga sekolah. Semua saling bekerja sama menciptakan suasana yang ramah anak ke sekolah. Oke. Terus Bu nih, gimana sih kalau misalnya ada anak yang dia itu membeda-bedakan temennya, apa sih yang tindakan perlu diambil oleh guru jika mengetahui anak tersebut sudah non-diskriminasi, maksudnya membeda-bedakan teman gitu? Oke, mungkin ini siswanya yang tadi dianggap mendiskriminasi itu diajak bicara secara personal, itu ngobrol, kenapa sih kamu membedakan dia, misalnya kenapa kamu membuli dia gitu misalnya, gitu. Jadi diajak ngobrol dulu. Ini yang terutama berperan juga adalah guru bimbingan konseling. Jadi diajak berbicara dari hati ke hati gitu. Nanti baru kan ketemu tuh akar masalahnya, baru diselesaikan, dibantu. Kalau dia bisa menyelesaikan sendiri, kita persilahkan, karena kan kalau seusia kalian kan sudah remaja, sudah menuju dewasa, jadi bisa lebih dipercaya. Nah, misalnya dia merasa tidak mampu untuk menyelesaikan masalah itu sendiri, ya guru bisa ikut terlibat menyelesaikan masalah sampai tuntas. Terus kalau misalnya nih Bu, ada fasilitas sekolah yang tidak lengkap tuh, gimana sih supaya anak itu bisa nyaman di sekolah? Gimana, ada fasilitas yang apa? Ya misalnya anak ini menginginkan sesuatu tapi itu tidak ada dan itu membuat dia tidak merasa nyaman di sekolah. Apa tindakan yang perlu kita ambil sebagai warga sekolah? Oke, misalnya fasilitasnya apa nih, Samsiar? Misalnya nggak ada ruang untuk pemeriksaan gitu untuk P3K kalau misalnya ada yang sakit kayak gitu. Oke, sebenarnya gini, ketika memang fasilitas itu penting, itu bisa diajukan. Jadi makanya itu tadi kan siswa merasa misalnya kebutuhannya tidak terpenuhi di sekolah, padahal kan memang kalau sekolah ramah ini kan berusaha memenuhi kebutuhannya siswa. Nah itu tadi, apa pandangan anak penting, suara anak penting, siswa yang merasa misalnya kebutuhannya itu tidak ada nih di sekolah, itu mungkin bisa mengajukan, berbicara baik-baik kepada pihak sekolah, kepada guru atau kepada kepala sekolah gitu. Kalau memang misalnya fasilitas itu urgent untuk diri kalian, untuk terutama pengembangan bakat minat kalian gitu. Kalau misalnya tadi nggak ada ruang UKS gitu, tapi selama misalnya di sekolah ada kotak P3K yang bisa untuk memenuhi tadi pertolongan pertama pada kecelakaan, itu nggak masalah. Kita mungkin bisa menggunakan ruang lainnya. Terus Bu, kita balik lagi ya, apa sih yang diterapkan oleh prinsip sekolah ramah anak itu sendiri, Bu? Yang perlu diterapkan gitu di sekolah?
Selain tadi membuat nyaman, bersih, terus fasilitas lengkap. Ada lagi nggak, Bu? Iya. Tadi yang penting tadi udah saya sebutkan, ada 5 prinsip tadi. Ya, 5 prinsip tadi harus diterapkan oleh sekolah, non-diskriminasi, pengelolaan yang baik, terus menjamin kelangsungan hidup anak, lalu apalagi tadi, penghormatan kepada pandangan anak, kayak gitu. Bagaimana, Bu? Iya. Bagaimana? Boleh diulang lagi gitu? Oh, oke. Tadi pertanyaannya prinsip ya? Ya, prinsip yang harus diterapkan gitu. Oke, prinsip sekolah ramah anak yang harus diterapkan itu yang pertama non-diskriminasi. Yang kedua, sekolah dan semua warga sekolah memperhatikan kepentingan terbaik untuk anak. Program-programnya, pengambilan kebijakannya itu untuk kepentingan terbaik anak. Lalu menjamin hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangannya anak. Yang keempat, itu menghormati pandangan anak. Dan yang kelima, pengelolaannya baik. Oke. Kita beristirahat sebentar ya, Bu. Dan kita kembali dalam beberapa menit bersama saya, Samsiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Samsiar, dengan narasumber kita, Bu Dwi Rahma Hidayati. Kita lanjut lagi ya, Bu. Gini, Bu. Saya tuh dulu kan di SMP merasa di sekolah saya itu saya macam seperti dibedakan gitu kan. Saya kan anaknya termasuk anak pendiam. Gurunya itu sepertinya menegur anak-anak yang cuma periang gitu, yang di depan bisa ngomong, di belakang juga semuanya gitu. Gimana tindakan yang saya harus ambil supaya saya tidak merasa kayak guru saya ini membedakan saya dengan siswa yang lain gitu? Oke, mungkin gini, kadang guru itu kan memperhatikan yang dekat-dekat sama beliau tuh, yang di depan-depan. Mungkin kalau Samsiar ngerasa, Samsiar duduknya di mana? Di belakang karena memang anak pemalu. Oke. Kalau Samsiar, jadi ini dari diri kita sendiri dulu juga, maksudnya dari siswa itu juga kalau merasa dirinya pendiam, terus misalnya pemalu, coba dia memberanikan diri belajar untuk duduknya maju gitu, entah di depan atau di tengah gitu, yang kira-kira guru bakalan bisa lebih menjangkau kalian gitu. Terus dari sisi gurunya sendiri memang ini sedapat mungkin harus bisa ini berkeliling dan memperhatikan masing-masing siswa, meskipun emang agak susah kalau misalnya jumlah siswa di kelas itu banyak, tapi ini memang harus dilakukan karena emang butuh pendekatan personal sih antar siswa gitu. Terus Bu, gimana ya kalau misalnya si anak itu juga sampai gak mau juga, kalau misalnya disaranin untuk duduk di depan atau ngobrol langsung ke gurunya, dia tidak mau, apa si guru itu harus disuruh melakukan pendekatan atau bagaimana, Bu? Ya, jadi sebagai seorang guru sendiri memang ini dituntut ya, tanda kutip, untuk peka sama masing-masing siswanya. Jadi harus pakai mata helikopter nih, melihat gitu ke semua siswanya. Ini
kayaknya malu-malu deh, harus dideketin, ngobrol gitu. Oh ini kayaknya belum bisa, nah dideketin, ditanya kesulitannya gitu. Menurut Ibu perlu nggak sih guru-guru itu mendekati, kan misalnya kalau anak siswanya itu 30 siswa dalam satu kelas, wajib nggak sih guru ini mendekati semua anak-anaknya, mengetahui oh si ini tuh gini, si ini tuh gini, gimana Bu? Ya, kalau saya sendiri pengalaman dengan jumlah siswa yang banyak itu memang butuh energi ekstra banget kalau harus memperhatikan satu persatu. Tapi biasanya guru-guru yang berpengalaman itu bisa kok melakukan itu. Cara scanning gitu, enggak set itu udah bisa nangkep harus gimana ke siswanya. Itu kadang kan ini yang mengalami misalnya kebutuhan perhatian khusus itu kan nggak semua, jadi ya yang butuh khusus-khusus itu aja yang dideketin. Untuk yang masih kayak baik-baik aja ya nggak masalah, ngalir aja gitu. Terus menurut Ibu penting nggak sih tiap siswa itu memiliki satu guru BK? Satu guru BK? Ya, menurut Ibu? Enggak, jadi gini, guru BK itu biasanya di dalam satu sekolah itu ada 1-2 atau mungkin 3 gitu. Jadi kalau tiap siswa punya satu guru BK kayaknya kebanyakan. Sekolah harus ekstra mencari guru BK, itu akan kesulitan juga. Yang terpenting adalah guru BK yang sejumlah yang ada di sekolah itu bisa memfasilitasi, bisa mendampingi per anak gitu dengan berbagai latar belakang dan mungkin permasalahannya atau kenakalannya tanda kutip itu. Jadi ya itu tadi, siswanya sendiri kan juga di sekolah kadang nggak semua mau bercerita ke gurunya gitu. Jadi nggak. Oke. Bu, ini ada pertanyaan dari Pak Irfan Ilmi. Bagaimana sih pendapat Ibu Dwi jika SMK Bakti Karya ini didesain seperti PAUD Bahagia? Gini, SMK sama PAUD tentu jauh berbeda. Fokus atau tujuan belajarnya. Kalau PAUD ini memang, jadi kadang gini SMK itu tujuan utama belajarnya adalah nanti ada kompetensi kan yang harus dicapai ketika lulus, dan diharapkan kalian sudah ketika lulus nanti sudah siap untuk ke jenjang karir, misalnya ke pekerjaan gitu. Jadi kalau di sini aku tadi sudah sempat bikin, kalau di usia sekalian nih, sesamsiar mulai 14 tahun ke atas, itu tugas belajarnya itu adalah yang pertama menampilkan hasil belajar. Jadi ya kalian tuh udah saatnya untuk menunjukkan hasil-hasil belajar kalian. Misalnya samsiar udah jago, atau teman-teman di SMK udah jago desain, ya mungkin misalnya medsosnya diisi dengan hasil-hasil desainnya gitu. Terus yang kedua, dari situ udah mempelajari ekosistem bakatnya. Jadi pas SMK ini kalau bisa udah kenal sama bakatnya apa. Jadi misalnya, aku punya bakat melukis atau mendesain, jadi aku butuh alat apa aja nih, aku butuh belajar ke siapa aja nih, aku butuh ikut pelatihan apa aja. Nah ini udah harus tahu. Lalu yang terakhir itu menentukan arah karir. Habis lulus SMK mau apa, mau misalnya berkarir apa, ke bidang apa, kayak gitu. Nah beda kalau PAUD. Kalau di PAUD itu kan masih anak usia dini ya, jadi 0-6 tahun ini di sekolah masih pendampingnya atau pengasuhnya atau gurunya itu masih ngamatin ini anak bakatnya apa ya, ini potensinya apa ya. Jadi masih mengembangkan aspek-aspek perkembangannya anak
gitu. Dan tujuan utamanya memang sebenarnya untuk yang penting anak ini bahagia, anak PAUD ini bahagia. Karena kalau anak yang bahagia nanti tumbuhnya besar itu jadi orang yang bahagia dan dia akan jadi orang hebat gitu. Nah, mungkin kalau SMK ini dengan tadi tujuan belajar tadi, tapi tetap gimana caranya siswanya bahagia, itu aja sih yang penting. Tapi kalau fokus belajarnya udah beda. Kalau PAUD itu tadi masih mengenali bakat potensinya. Kalau SMK, kalau siswanya udah harus kenal sama bakatnya. Jadi tinggal ini mau berkarir apa habis ini. Tapi yang pertama pesannya yang sama antara PAUD dan SMK ini, siswanya harus bahagia gitu. Karena orang hebat belum tentu bahagia, orang bahagia pasti hebat. Gitu. Okay. Jadi kalian harus bahagia. Ya. Terus Bu nih, saya ada pertanyaan lagi. Apa perlu sih kan salah satu sekolah itu membuat anak muridnya itu nyaman, anak-anak itu nyaman. Apa perlu sih sekolah itu harus bertingkat-tingkat atau harus mewah gitu? Itu apa perlu nggak sih Bu? Agar si anak itu menjadi merasa nyaman. Menurut Ibu? Iya. Sebenarnya kenyamanan itu kan tergantung pribadi ya. Terus tergantung juga mungkin lokasi. Kalau misalnya di perkotaan dengan situasi yang lahannya terbatas, ya bangunannya kalau yang memungkinkan ya dibikin bertingkat gitu, biar ruang-ruang kelas yang dibutuhkan itu terpenuhi, tetapi lahannya sempit. Itu. Nah, kalau misalnya kayak di SMK Bakti Karya, ini kan di desa dengan lahan yang luas, mungkin bertingkat nggak terlalu penting karena toh lahannya luas, bisa bangunannya bisa mendatar sejajar itu udah cukup kan gitu. Terus bisa malah banyak area hijau juga kan di situ. Jadi kenyamanan tergantung kebutuhan sih dan situasi wilayah. Oke. Tadi kita udah tanya-tanya nih, terus Ibu Dwi sudah memberikan kita banyak materi hari ini. Mungkin sampai di sini saja MPLS kita kali ini. Terima kasih untuk narasumber kita Bu Dwi Hidayati atas waktunya. Saya Samsiar pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.